Dan kalau kita kelupaan, kita nggak boleh balik lagi untuk mengerjakan tasyahud itu. Ya kita tinggalin aja. Nanti diganti dengan sujud sahwi supaya dapat pahala juga gitu. Kalaupun tidak sujud sahwi, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman nggak dapat pahala. Maka disunatkan ketika tasyahud awal, wa yusannu fihi, disunatkan di waktu tasyahud awal, maqad taqaddama fit tasyahudil akhiri, sebagaimana yang dijelaskan sunnah-sunnah waktu kita mengerjakan tasyahud akhir, ya. Caranya meletakkan tangan segala macam itu. Illa sholata alal ali, kecuali ketika kita mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi, ya. Kita kan mengucapkan sholawat itu rukun di waktu tasyahud akhir. Di dalam tasyahud awal seluruhnya sunnah gitu. Nah ketika kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, membaca sholawat pada Nabi di tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Maka di sini dikatakan pendapat para ulama itu mengucapkan wa ala alihinya berbeda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang enggak gitu. Jadi wa ala alihi, ya, itu fafiha khilafun. Di dalam hal ini khilaf atau pendapatnya berbeda antara ulama. Waqtira al-qawlu bisunnatiha, tapi yang dipilih pendapat yang mengatakan tetap sunnah, menambah dengan wa ala alihinya itu, ya. Bisunnatiha li sihatil hadis, karena ada hadis yang menjelaskan untuk tetap dibaca gitu wa ala alihinya, ya. Kemudian di sini ada keterangan juga, fala tusannu ba'dal qiyami min sajdatit tilawah. Mana tadi? Belum kelangkaan, ya. Sebelum ini ada watusannu jalsatul istirahah gitu. Disunatkan untuk duduk istirahat, istirahah namanya, fi kulli raqatin, di dalam setiap rakaat, yaqumu ba'daha, yang kalau sesudah rakaat itu kita bangun untuk mengerjakan rakaat berikutnya, yaitu wa waqtuha, waktunya, indal qiyami minar raqatil ula wa tsalitsah. Kalau sholatnya 4 rakaat, habis rakaat pertama bangun. Itu sebelum bangun kita disunatkan duduk istirahat. Bangun dari sujud, jangan langsung bangun, tapi duduk dulu sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Ketika dari rakaat pertama yang kedua, juga dari rakaat ketiga yang keempat gitu. Tapi ini dijelaskan falatusannu ba'dal qiyami min sajadati tilawah. Tapi tidak disunatkan duduk istirahat ini ketika kita melakukan sujud tilawah. Wasjud waqtarib umpamanya gitu. Kan disunatkan sujud walaupun dalam sholat. Kita sujud, habis sujud kita bangun lagi meneruskan sholat rakaat kita itu. Itu tidak disunatkan sujud duduk istirahat. Wa yusannu tahfifuha, dan duduknya itu disunatkan jangan lama-lama. Fala yutawiluha, dan tidak boleh kelamaan. Ziyadatan ala jalsatil julusi baina sajdataini, yang melebihi duduk di antara 2 sujud. Jadi harus cepat itu bangun dari sujud, dari istirahat itu. Fa in atala ziyadatan ala qadril julusi baina sajdataini batalat salatu inda Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar berpendapat kalau kelamaan sampai melebihi duduk di antara 2 sujud itu, maka batal sholatnya gitu, sampai membatalkan sholat gitu. Kemudian
wa yusannu maddut takbiri min ibtida'i raf'ihi minas sujudi ilal qiyam. Disunatkan memanjangkan bacaan takbir intiqal. Takbir intiqal namanya, bukan takbiratul ihram, bukan. Takbiratul ihram itu kalau kita mulai sholat. Selain itu disebut takbir intiqal, perpindahan di antara satu rukun ke rukun berikutnya. Seperti dari sujud itu rukun, kita berdiri juga rukun. Setelah sujud bangun ke berdiri itu juga ketika kita berdiri disunatkan mengucapkan takbir intiqal. Nah, mengucapkan takbir intiqal itu yusannu maddut takbiri, disunatkan memanjangkan bacaan takbirnya itu min ibtida'i raf'ihi, dari mulai bangun dari sujudnya, ya, atau bangun dari duduk istirahatnya juga bila, atau di sini ada penjelasan min ibtida'i raf'ihi minas sujud ilal qiyam. Begitu dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdillah, kita kan bangun tuh. Nah, mulai bangun itu ucapin Allah sampai berdiri tegak, jadi panjang, ya. Duduk istirahatnya tetap kita ucapin, ya, sampai duduk istirahat. Bisyarti, dengan syarat ala yutawilahu ziyadatan ala sabi alifat, jangan sampai panjangnya itu melebihi 7 alif atau 14 harokat. Allah kepanjangan gitu sampai melebihi 14 harokat, itu nanti bisa membatalkan salat. Fa in balaghaha anha takbir, kalau sudah berdiri tegak berarti berakhir sunnah baca takbir itu. Saya perhatikan kalau ada imam gitu yang sholatnya sholat apa saja gitu, ya, ketika dia mau dari iktidal ke sujud itu ucapan takbirnya sama dengan dari sujud ke berdiri. Iktidal kan berdiri, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, terus dia sujud Allahu akbar, sampai jidatnya itu sudah sampai ke tempat sujud. Sunnahnya gitu. Cuman jangan kelamaan, kepanjangan lebih dari 7 alif tadi, panjangnya matnya itu gitu. Wali adami wujudi tatbili law atabiha fayaqulu. Bukan. Yang berikutnya mengucapkan wa yusannu tasyahudul awalu, di waktu tasyahud awal disunatkan seperti yang disunatkan tasyahud akhir, sudah dibahas itu, kecuali illa sholata alal ali, kecuali mengucapkan wa ala alihinya waktu mengucapkan sholawat. Fihi khilaf waqtira qaulus bisunnati bisyatil hadis, tapi sebagian ulama memilih tetap sunnah gitu. Wali adami wujudi tatwili, dan jangan kelamaan, jangan kepanjangan. Lau atabiha fayaqul, sebaiknya kalau memang harus membaca salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, wa alihinya itu sunnah, ya. Wa illa at-tawarruku, kecuali juga ketika kita di dalam tasyahud awal itu disunatkan duduknya tidak tawarruk, ya, duduknya iftirash gitu, ya, duduk tasyahud awal lah gitu. Kalau tawarruk itu duduk tasyahud akhir gitu. Fayaftari sufihi, maka duduknya dengan duduk iftirash. Walayadu ba'daha, dan tidak disunatkan, bedanya antara tasyahud awal dan akhir, tidak disunatkan baca doa tasyahud kalau tasyahud awal. Li'annahu mabniyatun ala tahfifi, karena tasyahud awal itu ditentukan hanya pendek gitu, tidak panjang.
Karena itu tidak ada doa tasyahud gitu. Demikian hadirin sudah isya ya. Masih ada penjelasan lanjutan tentang sunnah-sunnah yang dikerjakan di dalam sholat. Seperti yang kita jelaskan, di dalam sholat itu sunnah qoblat sholat, sebelum sholat, sunnat di dalam sholat yang kita bahas sekarang, ada sunnat sesudah sholat, ya itu nanti sesudah selesai membahas sunnah di dalam sholat, baru sunnah sesudah sholat. Seperti kita baca istighfar dan sebagainya. Baca tasbih 33 kali itu sunnah sesudah sholat. Dan itu nanti dibahas. Sedangkan sunnah-sunnah sebelum di dalam sholat ini yang masih akan kita bahas dari yang sebelumnya itu yang 29 sampai 29, 30, 31 masih banyak ya keterangan tentang sunnah-sunnah ketika di dalam salatnya.